Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak sekalian yang dirahmati Allah, semoga Bapak dengan penuh harap hari ini kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan keluarga di rumah. Anak sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah dengan harapan semoga apa yang kalian dengarkan, kalian pahami, mudah dalam proses pemahamannya. Ila hadinya, walikuliniatin salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada sekalian, sebelum kita membahas tentang perilaku saja, Bapak minta dengan penuh sangat silakan like dan share yang sudah subscribe channelnya YouTube Pak Agus Setiawan. Oke, kita lanjut. Pada hari ini kita memasuki pertemuan kelima, di mana pertemuan sebelumnya kita membahas tentang aspek akhlak dengan kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Nah, pada saat ini, sekarang kita membahas perilaku saja berani membela kebenaran dan berani dalam mewujudkan kejujuran pada kompetensi spiritual dan kompetensi sosial. Nah, yang pertama kompetensi spiritual dengan tujuan bahwa siswa mampu meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat syaja'ah, berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Kita tahu bahwa jujur merupakan tanda keislaman seseorang, bahwa sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Muslim. Sebaliknya, betapa bahayanya suatu kebohongan atau ketidakjujuran tidak akan dipercaya oleh orang lain. Maka ketika seseorang berani menutupi kebenaran ataupun menyelewengkan kebenaran untuk tujuan kejahatan maupun kebaikan, maka sesungguhnya ia telah melakukan suatu kebohongan. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat kelak ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan, dan pembalasan tersebut dengan balasan yang setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Quran Surat Al-Imran ayat 161. Nah, oleh karenanya kita harus tanamkan kesadaran yang kuat dengan berani membela kebenaran dan berperilaku jujur, baik untuk Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun untuk diri kita sendiri. Nah, kita juga menyadari bahwa dampak dari suatu kebohongan yang pertama adalah hilangnya suatu kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Tentu kita tidak ingin hal itu terjadi. Yang kedua adalah susah mendapatkan teman, bahkan juga tidak bisa memiliki teman. Susah mendapatkan pekerjaan karena tidak dapat percaya dalam suatu perusahaan. Maka dari itu, berperilakulah berani membela kebenaran dan jujur terhadap diri sendiri. Karena jujur memang terkadang sangat pahit awalnya, namun manis akan didapat di akhirnya kelak. Sejarah menjelaskan pada hadis Rasulullah SAW yang artinya akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika ia pendusta dibenarkan, sedangkan orang-orang yang jujur malah didustakan. Pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Maka pada saat itu Ruwaibidah berbicara. Ada sahabat yang bertanya, apa yang dimaksud Ruwaibidah itu? Beliau menjawab, orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada kisah lain yang sangat menginspiratif.
Tolong kalian simak dan dengarkan. Jujurlah, maka kamu akan untung di dunia dan mendapat pahala di akhirat. Diceritakan ada seorang soleh yang selalu mewasiatkan kepada pekerjaannya untuk selalu meminta kepada para pelanggannya agar diberitahukan kalau ada barang dagangannya yang cacat. Setiap kali ada pembeli datang, ia meminta untuk selalu mengecek barangnya terlebih dahulu. Suatu hari seorang Yahudi datang ke tokonya dan membeli sehelai baju yang cacat. Pada waktu itu pemilik toko justru tidak ada di tempat. Sementara orang Yahudi tidak mengecek bajunya itu terlebih dahulu dan kemudian pergi setelah membelinya. Tidak lama kemudian pemilik toko itu datang dan menanyakan perihal baju yang cacat tersebut kepada penjaga toko. Maka penjaga toko menjawab, baju itu telah dibeli oleh seorang Yahudi, Tuan. Lalu pemilik toko itu juga pun bertanya perihal Yahudi tadi, apakah ia sudah mengecek cacat atau tidaknya pada baju itu? Belum, Tuan. Pemilik toko itu bertanya lagi, kemana sekarang dia? Ia sudah pergi bersama rombongan dagangnya, Tuan. Seketika itu pula pemilik toko membawa uang hasil pembayarannya dan kemudian ia mencari rombongan dagang itu dan baru kemudian ia mendapatinya setelah menempuh perjalanan selama 3 hari 3 malam. Seraya dia berkata, wahai Fulan, wahai Yahudi, tempo hari kamu telah membeli sehelai baju yang ada cacatnya, maka ambillah uang kamu ini dan berikan baju cacat itu kepadaku. Yahudi kemudian menjawab, dan dengan penuh kaget, apa yang menyebabkan engkau berbuat sampai sejauh ini, Tuan? Kemudian pemilik toko menjawab, Islam dan sabda Rasulullah SAW, siapa yang menipu akan berasal dari umatku. Yahudi kemudian balik menimpalinya. Uang yang aku bayarkan kepadamu juga palsu, maka ambillah uang 3.000 ini sebagai gantinya dan aku tambahkan lagi lebih dari itu. Maka aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, sungguh sangat menginspiratif kisah pemilik toko yang sangat jujur, yang sangat luar biasa. Dengan kejujurannya maka Allah langsung balas suatu keberkahan. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga memberikan teladan kejujuran kepada kita, kepada Siti Khadijah dalam berdagang. Yang pertama, Rasulullah membawa barang dagangnya lebih banyak dan selalu menerapkan kejujuran. Kepada pembeli, beliau juga selalu berkata jujur tentang kondisi barang yang terjual. Sifat jujur yang dilakukan beliau selama berdagang mendatangkan kemudahan dan keuntungan yang lebih besar. Itulah perilaku Rasulullah SAW dan suatu kejujuran. Nah, kompetensi yang selanjutnya yaitu kompetensi sosial, di mana diharapkan dengan tujuan ini siswa mampu menunjukkan sikap saja'ah, berani membela kebenaran dalam mewujudkan suatu kejujuran. Bagaimana sikap kalian sebagai kita di sekolah? Yang pertama adalah perilaku jujurlah, luruskan niat dalam menuntut ilmu. Jangan sampai niat dalam menuntut ilmu hanya semata-mata dalam untuk hal-hal yang disombongkan. Kemudian mengejarkan tugas yang diberikan, tidak menyontek pekerjaan teman, juga menaati peraturan di sekolah. Dan terakhir adalah berbicara benar dan sopan kepada teman, kepada guru kalian. Itulah perilaku saja'ah di sekolah dalam mewujudkan suatu kejujuran. Dan kemudian adalah perilaku saja'ah di rumah. Bagaimana perilaku saja'ah selama di rumah? Yang pertama adalah luruskanlah niat kalian dalam berbakti kepada orang tua. Jangan sampai kalian berbakti hanya pada saat-saat tertentu. Jika kalian menginginkan sesuatu dari orang tua kalian, janganlah lakukan hal itu. Maka lakukanlah bakti tanpa pamrih, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Kemudian memberitakan hal yang benar. Jangan sekali-kali menutupi suatu kebohongan, menutupi suatu masalah, dan juga jangan melebih-lebihkan sesuatu hanya untuk dapat membuat orang tua senang. Itulah perilaku saja'ah yang bisa kalian terapkan di rumah. Lalu bagaimana di masyarakat?
sikap sajaah dalam di masyarakat yang perlu kalian ketahui adalah lakukanlah kejujuran demi niat membangun lingkungan yang baik, tenang, nyaman, tentram, damai, dan bersosial tinggi. Kemudian juga jangan mengarang cerita-cerita yang bohong, berita-berita yang bohong hingga membuat lingkungan tidak kondusif. Itulah yang perlu kalian terapkan dalam menunjukkan sikap sajaah di dalam masyarakat. Nah, dalam ketiga tempat ini, tiga semua yang kalian lakukan, kalian terapkan baik itu di sekolah, di rumah, di masyarakat. Ketika semua sudah diterapkan dengan baik, tidak lain tidak bukan, maka hasilnya adalah kalian sudah dapat menunjukkan sikap sajaah, berani membela kebenaran dalam mewujudkan suatu kejujuran. Itulah semua yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, semoga bermanfaat bagi Bapak diri pribadi dan bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita membacakan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.